Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brizelia Flani, NPM 2208260208 dari kelas C. Izin menampilkan mind mapping saya pada blok respirasi yang berjudul pneumonia. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi pneumonia adalah peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernafasan bawah akut, di mana asinus terisi dengan cairan radang yang ditandai dengan batuk dan disertai nafas cepat dan disebabkan oleh virus, bakteri, dan mikoplasma atau fungi. Untuk etiologi dari pneumonia ini bisa ada bakteri, yaitu Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Untuk virusnya yaitu ada influenza, ada RSV, yaitu disebut juga dengan respiratory syncytial virus, dan terakhir ada adenovirus. Lanjut, ada jamur. Jamur itu terdiri dari Actinomyces israeli, Aspergillus fumigatus, Histoplasma capsulatum, dan juga terakhir ada protozoa, itu biasanya Pneumocystis carini atau Toxoplasma gondii. Tanda dan gejala dari pneumonia ini sendiri yaitu ada gejala umumnya, demam, sakit kepala, malaise, nafsu makan kurang, dan berupa gejala gastrointestinal juga ada, seperti mual, muntah, diare. Terus ada gejala respiratorik, seperti batuk, nafas cepat atau takipnu, atau fast breathing, nafas sesak, retraksi dada atau chest inrowing, nafas cuping hidung, dan air hangat serta sianosis. Untuk ada beberapa klasifikasi pneumonia, yaitu berdasarkan klinis dan epidemiologisnya itu ada pneumonia community, pneumonia nosognial, pneumonia aspirasi, dan pneumonia pada penderita imunokompromis. Terus juga ada berdasarkan bakteri penyebabnya, itu bisa pneumonia tipikal dan atipikal, serta pneumonia virus dan pneumonia jamur. Untuk faktor resiko dari pneumonia ini bisa lansia umur 65 tahun, terus tinggal di rumah perawatan tertentu, mengonsumsi alkohol, serta kebiasaan merokok, terus adanya penyakit-penyakit penyerta seperti PPOK, penyakit kardiovaskular, dan gangguan neurologis. Untuk patofisiologi dari pneumonia itu sendiri, itu bisa dari imunologi, lingkungan, serta rawat inap. Pada imunologi, yaitu status imunisasi, kelemahan sistem imun atau imunokompromis yang terganggu. Kalau pada lingkungan, yaitu paparan asap rokok, polusi udara di lingkungan sekitar tempat tinggal, serta rawat inap ini, durasi rawat inap, antibiotik yang didapat, dan ventilasi mekanik. Hal-hal ini menyebabkan paparan patogen, itu baik inhalasi, hematogen, langsung, atau disebut dengan direct dan aspirasi, sehingga terjadi kerentanan atau virulensi pada patogen, dan menyebabkan infeksi dan proliferasi patogen di saluran nafas bawah atau parenkim paru, dan menyebabkan gejala-gejala yang seperti batuk, sesak nafas, demam. Untuk diagnosanya kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik. Untuk inspeksi, bagian yang sakit akan tertinggal dalam pernafasan. Terus pada palpasi, primitusnya meningkat. Terus pada perkusi redup atau peka, pada auskultasi itu dijumpai suara, adanya pleural friction rub atau pleuropneumonia. Terus ada juga nafas bronkial dan suara tambahan ronki basah. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita minta analisis gas darah,
dan pulse oximetry. Ini abnormalitas ini timbul tergantung dari luasnya kerusakan paru. Terus juga ada pewarnaan atau kultur dari sputum. Ini ditemukan biasanya organisme seperti Diplococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, dan juga Haemophilus influenza. Untuk pemeriksaan LDD-nya, itu biasanya meningkat. Untuk pemeriksaan fungsi paru-paru, volumenya menurun, congestive collapse atau alveolar, sehingga tekanan saluran udara meningkat dan kapasitas pemenuhan udara menurun, dan hipoksemia. Untuk pemeriksaan radiologinya, teridentifikasi adanya penyebab, misalnya lobus atau bronkial dapat juga menunjukkan abses atau infiltrat. Ini kita bisa lihat pada gambaran ini terdapat infiltrat. Pada gambaran ini terdapat konsolidasi paru. Ini merupakan pengisian cairan pada paru, sehingga tulang iganya tidak nampak lagi. Baik, untuk tata laksananya, kita bisa memberikan oksigen jika diperlukan. Terus untuk infeksi bakterial memberikan antibiotik seperti macrolide dan macrolide seperti azithromycin dan clarithromycin. Terus ada fluoroquinolones, levofloxacin, dan moxifloxacin, dan juga bisa beta-lactam seperti amoxicillin dan clavulan. Terus jika demam bisa berikan antipiretik, dan untuk menjaga jalur nafas udara tetap terbuka, kita bisa berikan bronchodilator untuk memperkuat aliran udara jika perlu seperti albuterol, nebulizer atau inhaler. Terus menambah asupan cairan untuk membantu menghilangkan sekresi dan mencegah dehidrasi. Untuk edukasinya sendiri itu menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menerapkan etika batuk dan bersin, misalnya menggunakan masker, membuang dahaknya pada tempatnya. Terus kalau batuk kalau batuk bisa memakai masker. Terus menggunakan alat pelindung diri seperti masker tadi. Terus untuk komplikasinya bisa emfisema, abses paru, koagulopati, fibrosis, dan pembentukan kavitas dan pneumonia nekrotik. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.